Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardini Putri Kusumawati dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PHP OOP. Pengertian dan pengenalan OOP pada PHP. OOP sendiri merupakan metode pemrogramannya yang lebih berorientasi pada objek. Maksudnya pemrograman yang lebih terpusat pada objek sehingga akan lebih memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Kemudian selanjutnya kelas dan metode. Kelas sendiri adalah struktur dari OOP. Kelas terdiri dari dua tipe. Dari anggota disebut dengan field atau properti, sedangkan metode merupakan sebuah operasi atau bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau metode lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Kemudian konstruktor, sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah variabel. Yang selanjutnya, destruktor adalah kebalikan dari konstruktor, di mana kedua fungsi ini adalah sama-sama metode yang dijalankan secara otomatis. Ketika program itu dijalankan, sedangkan destruktor adalah metode yang otomatis dieksekusi jika program itu selesai dijalankan. Selanjutnya adalah modifier. Di dalam modifier ada tiga yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama public, yang mana kita memberikan validate sebuah function atau metode, maka function itu dapat diakses oleh kelas mana saja. Yang kedua adalah private, yang hanya dapat diakses dalam kelas ini saja. Dia tidak bisa keluar meskipun kelas itu di-extend dari kelas yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada protected, itu hanya dapat diakses di dalam kelas ini saja atau kelas yang di-extend dari kelas ini. Yaitu selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan, adalah sebuah kelas turunan yang diturunkan dari kelas utama, di mana kita dapat mengakses kelas-kelas yang ada di dalam kelas utama dari kelas yang diturunkan ini. Kemudian ada konstan. Dalam mengakses konstan ini membuat sebuah metode yang dapat menjalankan dan mengakses konstanta, kita dapat menggunakan kelas self. Jadi, ketika kita sudah mendeklarasikan konstan di awal, maka ketika ada konstan berikutnya akan terjadi error karena konstan di awal tidak dapat dideklarasikan ulang. Kemudian ada abstrak. Abstrak adalah sebuah kelas yang ketika kita ingin menjalankannya, maka kita tetap membutuhkan kelas turunan untuk menjalankan, yang mana kelas abstrak sendiri ini metodenya seperti namanya masih abstrak, masih belum memiliki kejelasan pada metodenya. Dan yang terakhir adalah interface, adalah sebuah kelas yang mana kita melakukan implementasi atau melakukan turunan dari kelas tersebut, maka kita harus memilih atau membuat fungsi yang ada dalam kelas interface. Itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.